Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sosial dan keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Bantuan sosial baik PKH, BPNT, BLT minyak goreng pada bulan April ini telah disalurkan. Keluarga penerima manfaat hendaknya menggunakan bantuan sosial dengan bijak dan tepat sesuai dengan pedoman program. Berikut penjelasan kaitan dengan program BPNT dan penyaluran BPNT untuk periode April tahun 2022. Simak video ini sampai tuntas, agar Anda tidak gagal paham dan menjadi salah paham. Cekidot. Keluarga penerima manfaat hendaknya menggunakan bantuan sosial dengan bijak dan tepat sesuai dengan pedoman program. Berdasarkan pedoman program sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT tahun 2020, BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik. Selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung. Tujuan program sembako adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. 2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. 3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi. 4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Besaran bantuan program sembako BPNT adalah Rp200.000 per KPM per bulan. KPM dapat memanfaatkan bantuan dengan A. Pembelian bahan pangan yang ditentukan program dan dilakukan di e-warung dengan menggunakan KKS. B. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako. C. KPM tidak boleh menarik uang tunai untuk pemanfaatan dana bantuan program sembako. D. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan yakni sebesar Rp200.000 per bulannya. E. KPM berhak memilih e-warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. F. Cetak resi atau struk dari mesin EDC disampaikan oleh e-warung kepada KPM. Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program sembako digambarkan sebagai berikut. 1. Datang. KPM datang ke e-warung dengan membawa KKS dan identitas diri KTP. 2. Cek. KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC. 3. Pilih. KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan. KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC. 4. Terima. KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli dan cetak resi struk dari mesin EDC serta KPM menerima nota pembelian. Apa itu e-warung? E-warung adalah singkatan dari elektronik warung gotong royong. Adalah agen bank yang berupa toko sembako yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan dapat melakukan transaksi perbankan serta ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM dalam program BPNT. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-warung menggunakan dana bantuan program sembako adalah A. Sumber karbohidrat, beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu. B. Sumber protein hewani, telur, daging sapi, ayam, ikan segar. C. Sumber protein nabati, kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu. D. Sumber vitamin dan mineral, sayur-mayur, buah-buahan. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM, dan untuk pencegahan stunting. Bantuan program sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, susu, makanan pendamping ASI pabrikan, makanan kaleng,
mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan program. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Bantuan BPNT bulan April tahun 2022 oleh Kementerian Sosial disalurkan melalui KKS. Alur dari penyaluran bantuan BPNT sebagai berikut. Kemensos menerbitkan surat perintah pembayaran dana SP2D penerima manfaat BPNT kepada Bank Himbara. Bank Himbara selanjutnya melakukan setting e-wallet pada rekening KPM BPNT. Bank Himbara berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait penyaluran bantuan. Pemerintah kabupaten kota memberitahukan informasi penyaluran bantuan kepada pemerintah di tingkat kecamatan untuk dilanjutkan ke desa. Pemerintah desa menyampaikan kepada KPM untuk pemanfaatan bantuan dengan bertransaksi di agen e-warung. Untuk itu kepada KPM BPNT yang telah mendapatkan pemberitahuan dari desa atau RT RW, silakan untuk bertransaksi. Membelanjakan uang bantuannya di e-warung dengan bijak dan tepat sesuai dengan pedoman program. Selain BPNT, bantuan sosial yang sudah disalurkan sampai dengan akhir bulan April ini, antara lain bantuan PKH tahap 2, bulan April, Mei, Juni, dan bantuan langsung tunai minyak goreng lewat PT Pos. Kemensos melalui media sosialnya menyampaikan bantuan-bantuan sosial tersebut untuk digunakan dengan bijak dan tepat. Penggunaan bantuan sosial tentunya sesuai dengan aturan programnya masing-masing. Penggunaannya yaitu untuk 1. Untuk keperluan sekolah anak, beli buku, seragam, alat tulis dan lain-lain. 2. Untuk pembelian bahan pokok pangan, yaitu sembako, lauk pauk, buah-buahan sayur-sayuran. 3. Untuk berobat dan pemeriksaan kesehatan. 4. Untuk belanja kebutuhan kesehatan. Misal untuk beli susu, masker, vitamin dan lain-lain. 5. Untuk tambahan modal usaha atau ditabung. Demikian berbagai informasi ini saya sampaikan sebagai bentuk edukasi pelaksanaan program. Semoga dengan mendapatkan bantuan dan memanfaatkannya dengan bijak dan tepat, keluarga penerima manfaat menjadi sejahtera dan akhirnya terlepas dari garis kemiskinan serta kedepannya bisa gantian membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Terakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan bagikan video ini kepada yang lain. Serta subscribe bagi yang baru menemukan channel ini. Salam buat keluarga dan orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.